Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Selamat siang sahabat fitness mania dimanapun berada. Jumpa lagi dengan saya Irfan di channel Master Irfan. Teman-teman, hari ini di kota saya di Bondowoso sedang hujan lagi, turun hujan lagi teman-teman ya. Dan cuacanya juga cukup dingin. Nah, kali ini saya ingin memberikan tutorial bagaimana strategi satu gerakan saja teman-teman untuk agar buat otot dada kita semakin tebal. Ingat, di sini saya hanya strateginya satu gerakan saja untuk fokus dada tebal, bukan bentuk otot dada samping, otot dada tengah ataupun otot dada bawah. Ini hanya untuk otot dada tebal. Jadi definisi agar otot dada ini semakin tebal. Gerakannya nanti yaitu yang namanya incline push up. Jadi kita menggunakan bantuan meja teman-teman. Jadi jangan terlalu tinggi lah mejanya. Nah, sebelum itu saya ingin menjawab pertanyaan dari, mohon maaf jika agak lama nih saya jawabnya teman-teman ya. Dari Mas Jombrang ya kalau tidak keliru ya. Jadi beliau bertanya, apakah kalau kita angkat-angkat barbel setiap hari akan terbentuk ototnya? Nah, ini juga pertanyaan yang sangat bagus khususnya untuk para fitness pemula ya. Begini teman-teman, ataupun Mas Jombrang ataupun yang sedang mau memulai latihan angkat beban ya. Kita ya dalam latihan gym itu, dalam latihan fitness itu kan kita banyak free weight ya, banyak alat-alat gym di sana. Dari pull down, kemudian dari seated cable row, dari barbell free weights ataupun yang lainnya. Nah, itu adalah tujuannya untuk melatih otot-otot tertentu. Jadi kalau misalkan Smith mesin, kemudian barbell press ya, bench press itu adalah untuk melatih otot dada ataupun otot chest. Nah, kalau kita hanya mengangkat barbell tanpa dengan tujuan yang jelas, kalau misalkan ini kan sudah mengangkat, ini kan namanya sudah mengangkat. Kita ke sini ini juga sudah namanya dorong. Kemudian kita ini juga namanya sudah rowing atau menari, ya, ditarik seperti ini dari ke atas. Kemudian juga seperti gerakan orang menyalakan mesin mesin selip, kadang kan ditarik seperti ini. Ini kan juga sudah melatih otot punggung ataupun otot bicep. Nah, semua itu memang sudah ada tekniknya Mas ya. Jadi perlu teknik yang tepat, perlu penggunaan beban yang bagus, yang tidak begitu berat, yang tidak begitu ringan. Jadi adalah semuanya itu bersinergi, semuanya itu saling berhubungan. Tidak serta-merta kita langsung angkat barbel setiap hari, kemudian serta-merta badan kita jadi. Tidak segampang itu Mas. Sekali lagi saya bilang, melatih otot dada, semuanya otot-otot tubuh kita, ya, membangun otot tubuh kita itu sangat-sangat sulit. Beneran sangat sulit. Bukan karena hasil saja yang dilihat teman-teman, tetapi karena prosesnya yang luar biasa. Saya dari tahun 2011, saya ulangi, dari tahun 2011 sampai sekarang 2024. 13 tahun jalan, alhamdulillah sudah menjadi lifestyle saya. Alhamdulillah sudah menjadi kebiasaan, menjadi prioritas. Makanya ayo teman-teman, punya potensi, punya kesempatan. Siapapun bisa latihan, siapapun bisa untuk membentuk body goals. Tetapi juga semuanya tergantung dari niat ataupun tujuan kita. Tidak ada yang gagal, hanya berhenti di tengah jalan. Jadi begitu Mas, ada teknik. Kemudian juga ada usaha, ada pengorbanan yang harus kita benar-benar kita jalankan untuk mendapatkan body yang diinginkan. Memang kalau hanya belum kenal, kemudian ketemu sama saya, wah itu badannya pasti pakai ini, mesti mindsetnya sudah ke arah sana. Padahal si dia tidak tahu sama saya gitu. Si A tidak tahu sama saya bagaimana prosesnya, bagaimana perjuangannya. Begitu teman-teman. Ayo langsung. Alhamdulillah. Langsung saja kembali ke materi saya tadi, cara membuat otot dada tebal. Jadi hanya dengan satu gerakan saja, yaitu namanya incline push up. Jadi kita pakai ini. Nah, oke.
saya set dulu nih. Nah, ini namanya incline push up teman-teman. Jadi posisi kemiringan sekitar 40 sampai 45 derajat. Ya, jadi gerakannya sama seperti orang push up, tetapi hanya beda posisi kepala atau posisi bagian badan atas agak naik ke atas. Langsung saja sudah. Kita ambil boleh sebanyak-banyaknya ya. Rasa panas dada. Nah, ini langsung ngepam teman-teman. Saya barusan tidak hitung-hitungan berapa repetisi ya, tapi memang benar-benar terasa di bagian middle, kemudian di bagian uppernya, tetapi bagian lower tidak begitu terasa. Jadi bagian D seperti ini, tapi tidak apa-apa. Ini kan hanya strategi saya untuk membuat otot dada semakin tebal. Setelah lagi kita eksekusi lagi ya. Selain juga untuk tricep. Ambil saja lagi ya. Dari situ teman-teman. Ini kayak yang terasa memang benar-benar ngepam. Ini boleh teman-teman lakukan sebanyak-banyaknya repetisi boleh. Jadi permainannya high repetisi, main repetisi tinggi saja. Dengan hitungan atau setnya boleh 4 atau 5. Misalkan kalau hanya mengambil 100 saja, 100 repetisi berarti dibagi 4 set. Misalkan satu setnya 25 atau 5 set dengan satu setnya 20 kali 5 100. Ini benar-benar terasa teman-teman. Pam. Karena saya juga belajar nih teman-teman. Jadi saya belajar, saya baca referensi cara buat otot dada tebal. Ingat, jangan hanya fokus dengan gerakan seperti incline chest atau incline push up teman-teman. Lakukan juga, misalkan sekarang fokus untuk incline chest, besoknya push up biasa atau reguler atau wide ya, lebar. Push up seperti itu. Lakukan sudah. Dengan hitungan yang sama, 100 repetisi boleh dibagi dengan 5 set ataupun 4 set. Kalau misalkan saya tidak kuat mas, 10 boleh, 10 kali 10 boleh. Tapi ingat, maksimalkan dengan gerakan yang tepat ya. Nah, gitu teman-teman. Nah, saya juga di sini akan menjawab dari pertanyaan Mas siapa saya lupa, tetapi sudah dibantu dijawab oleh Mas Dan, yaitu kejadian memang betul ada kejadian video animasi di mana latihan yang ego lifting akhirnya otot bicepnya putus. Apakah itu benar? Banyak kejadian seperti itu teman-teman, banyak. Kenapa? Karena otot kita ataupun tubuh kita mempunyai kemampuan yang terbatas.
Artinya kita tidak boleh ego lifting. Kita jangan merasa saya kuat ngangkat sekian, padahal angkatan sebelumnya saya masih belum tepat performanya. Jangan merasa seperti itu. Artinya apa? Artinya teman-teman itu hanya ambisi. Artinya teman-teman itu hanya mengejar pengakuan, status. Wah, si A itu kok kuat ya angkatannya ya. Setelah itu selang 2 hari tidak latihan, kemana? Cedera. Nah, itu yang tidak kita inginkan. Makanya saya selalu tekankan kepada buat teman-teman semua, latihan kita tidak perlu berkompetisi dengan siapa, tidak perlu berlomba-lomba dengan siapa, ya. Fokus dengan tujuan masing-masing sudah. Walaupun bebannya ringan, tetapi gerakannya tepat, pasti akan stres, pasti akan kena otot yang kita latih. Jadi kita harus benar-benar memaksimalkan hasil, meminimalkan cedera. Bukan memaksimalkan cedera, meminimalkan hasil. Apa yang didapat nanti selain kita cedera, mungkin kita tidak bisa latihan lagi dan progres kita akan terhambat. Seperti itu ya teman-teman. Nah, mudah-mudahan bermanfaat. Saya kemarin tidak latihan di Seven Gym karena hujan deras. Mudah-mudahan nanti saya ganti latihan back teman-teman ya. Baik, mudah-mudahan bermanfaat. Tetap dukung channel saya dengan cara subscribe Mas Levan, like, comment, and share sebanyak-banyaknya. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.